Siapa sih sebenarnya yang meriwayatkan hadis sahih yang kita pakai sampai sekarang? Dalam ilmu hadis, ada dua tokoh besar yang sangat berperan, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari memiliki nama lengkap Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah di Bukhara. Ayahnya adalah seorang ulama bernama Ismail bin Ibrahim, dan ibunya dikenal sebagai wanita yang salihah. Beliau wafat pada tahun 256 Hijriah dan telah meriwayatkan sekitar 7.275 hadis dengan pengulangan, serta sekitar 2.600 hadis tanpa pengulangan. Selain itu, ada juga Imam Muslim yang bernama lengkap Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 206 Hijriah di Naisabur. Ayahnya bernama Hajjaj bin Muslim. Imam Muslim wafat pada tahun 261 Hijriah dan meriwayatkan sekitar 7.500 hadis dengan pengulangan serta sekitar 4.000 hadis tanpa pengulangan. Dalam ilmu hadis sendiri terdapat beberapa tingkatan hadis yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah hadis sahih, yaitu hadis yang paling kuat karena sanadnya jelas dan para perawinya terpercaya. Kemudian ada hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Yaitu hadis yang baik tetapi dikatanya di bawah sahih. Selanjutnya yaitu hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah karena terdapat kekurangan dalam sanad atau perawi. Dan yang terakhir hadis maudu, yaitu hadis palsu yang tidak boleh diamalkan. Dari semua tingkatan tersebut, hadis sahih menjadi dasar utama dalam penetapan hukum Islam. Salah satu contoh hadis yang terkenal adalah hadis Arba'in ke-8. Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa iza fa'alu zalika as-samu bini dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum Allah." Artinya, Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan itu, maka terjaga darah dan harta mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga termasuk hadis muttafaq alaihi, yaitu hadis yang disepakati oleh keduanya dan memiliki derajat sahih yang paling kuat. Namun, penting untuk dipahami bahwa hadis ini tidak berarti memerangi semua manusia, melainkan ditujukan kepada orang-orang yang memusuhi Islam pada masa Nabi. Hadis ini juga menegaskan dasar utama dalam Islam, yaitu syahadat, sholat, dan zakat sebagai pilar penting dalam kehidupan seorang muslim. Dari penjelasan ini, kita bisa memahami bahwa tidak cukup hanya menghafal hadis, tetapi juga kita harus memahami maknanya dengan benar agar dapat mengamalkan ajaran Islam secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.